Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kesempatan ini kita akan review kembali materi-materi yang mungkin akan keluar di ujian sekolah. Ini kalian akan belajar bersama saya, Miss Merita dari Bimbel Tridaya. Materi ujian sekolah ini sangat beragam. Mungkin ini hanya sebagian saja yang akan kita share hari ini. Karena materi ujian sekolah itu pasti berbeda tiap sekolahnya, maka kita akan belajar per subpokok bahasan. Untuk yang pertama, kita akan mengenal kembali dengan yang namanya membaca non-sastra. Materi kurikulum 2013 itu banyak sekali kita kenalan dengan materi-materi bacaan atau jenis-jenis teks non-sastra. Mau apapun jenis teksnya, biasanya yang akan keluar di ujian itu adalah kemampuan membaca dan memahami bacaan. Kita ulangi lagi hal-hal yang biasanya paling sering ditanya. Untuk yang pertama, ini adalah menanyakan sinonim dan antonim. Mungkin ini bukan masalah besar karena kita sudah mempelajari ini bahkan dari jenjang SD ya. Tapi diingatkan kembali saja, sinonim itu merupakan persamaan kata. Contoh misalnya ketika ada kalimat dengan kata meluap. Ketika ditanya apa persamaan katanya, nah itu bisa diganti dengan melimpah. Atau kata sulit yang bisa diganti dengan sukar. Kata kuncinya ketika kita ditanya dengan sinonim, cobalah ganti kalimat yang ada di soal dengan padanan katanya. Jika dia mempunyai arti yang sama, maka mereka bersinonim. Lawan dari sinonim itu adalah antonim. Antonim merupakan lawan kata. Biasanya yang sering keluar itu adalah kata-kata yang merupakan kata sifat atau kata kerja. Contoh seperti menentang itu adalah kata kerja, antonim dari menentang itu adalah mendukung. Atau kata sifat, misalnya ada kata ahli, antonimnya adalah kata awam. Agar diingat sinonim dan antonim itu jangan sampai tertukar. Kita ingatnya gini aja kata kuncinya. Yang namanya antonim itu diambil dari kata anti. Apa sih? Sorry. Antonim itu diambil dari kata anti. Anti itu berarti lawannya. Next. Ini adalah hal-hal yang paling susah ya kalau dibilang sih paragraf. Kenapa dibilang susah? Karena kita akan diminta untuk memahami sebuah paragraf. Apa sih sebenarnya paragraf? Ini adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Nah, ketika ditanya gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok ini adalah ide utama. Yang namanya ide utama, dia itu harus apa namanya teh yang menjiwai seluruh isi karangan. Gagasan pokok ini ada kata lainnya selain ide utama, ide pokok, topik utama itu merupakan hal yang yaitu wajar. Satu paragraf terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, biasanya yang namanya paragraf itu yang suka ditanya ya, pertama adalah kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama ini adalah kalimat yang merupakan inti sebuah paragraf. Paragraf itu dibagi menjadi tiga. Ini yang pertama, ada yang namanya paragraf campuran. Ini ketika kalimat utamanya ada di dua bagian. Maksud dua bagian yaitu pertama dia menyatakan kalimat utama, lalu kalimat utamanya diulangi lagi di akhir. Lalu ada yang namanya paragraf deduktif. Ini adalah kalimat utama di mana kalimat utamanya ada di bagian awal paragraf. Dan yang ketiga ini namanya paragraf induktif, di mana paragraf induktif ini si kalimat utamanya ada di bagian akhir, atau kita suka bilang ini adalah paragraf simpulan karena biasanya dia si kalimat utama berupa simpulan yang ada di akhir. Jadi sebenarnya yang namanya kalimat utama itu apa?
Kalimat utama adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang umum. Semakin kalian sering membaca sebuah teks, maka semakin mudah kalian bisa membedakan yang mana kalimat utama, yang mana kalimat penjelas. Apalagi sih yang suka ditanya selain kalimat utama? Karena tadi nih, kalimat utama itu kalimat yang merupakan inti paragraf. Maka carinya di mana? Yaitu kalau nggak di awal, di akhir. Itu kalimat utama. Lalu kalau ditanya ide pokok gimana? Ide pokok ini adalah inti dari kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama itu berupa kalimat, maka ide pokok mah biasanya berbentuk frasa atau klausa. Lalu yang ditanya lagi biasanya dalam membaca adalah rangkuman, simpulan dulu deh. Ini simpulan merupakan pendapat akhir pembaca. Maksud dari pendapat akhir pembaca, ketika ada soal berupa simpulan, maka kamu harus membaca dulu paragrafnya dari awal sampai akhir sampai kamu memahami maknanya. Nanti baru bisa kamu mendapatkan opini yang sesuai dengan teks tersebut. Yang namanya simpulan ini biasanya tersirat, tidak seperti kalimat utama atau ide pokok yang merupakan hal-hal tersurat di dalam teks atau ada dalam teks. Kalau yang namanya simpulannya biasanya tersirat alias di dalam teksnya tidak ada. Jadi kita harus menangkap sendiri. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Yang namanya rangkuman sebenarnya mudah carinya. Dia merupakan kalimat utama tiap paragraf yang disatukan. Artinya kalau teksnya terdiri dari 2 paragraf, maka 2 kalimat utama disatukan. Tapi ingat, yang namanya rangkuman itu kalimat utamanya harus berurutan. Jadi paragraf pertama kalimat utamanya apa, lalu paragraf kedua kalimat utamanya apa, disatukan. Nah, itu adalah rangkuman. Nah, lalu selain teks-teks non sastra, ada apa lagi sih? Yang pertama, ini ada yang namanya yang kedua, ini ada yang namanya unsur berita. Unsur berita itu ada apa saja sih? Unsur berita sebenarnya yang ditanya biasanya sih adik Simba ya, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini biasanya kalau dalam teks akan disajikan satu peristiwa. Bisa ditanyanya unsur siapa. Misalnya dalam teks berita tersebut berarti kamu harus cari siapa yang terlibat dalam kejadian. Bisa berupa narasumber, bisa berupa pelaku, bisa berupa korban. Pokoknya siapa itu adalah unsur yang menjawab orang yang terlibat. Atau bisa juga soalnya itu berupa kayak ada satu berita lalu dia ditulis misal unsur pertama pembentuk berita. Nah, itu bisa. Jadi kamu lihat kalimat pertamanya bisa nih, kebakaran hebat terjadi di Pasar Gede Bage pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2020. Nah, berarti di situ kalau misalnya Gede Bage ada, tanggalnya ada Juli, terus apa dong unsurnya yang pertama dibilang itu adalah kebakaran, berarti itu unsur apa? Nah, itu biasanya agak tricky di situ ya kalau ditanya unsur berita. Next, iya, oke, bentar, aku tak tahu kenapa dia. Yang ini nanti cut ya. Guys. Oke, next. On lagi nih. Nah, ada teks lain yang kita pelajari di kelas 8. Itu adalah iklan. Iklan itu apa sih? Iklan itu adalah media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan atau keputusan pembeli. Biasanya ketika soal berbentuk iklan, kita akan disajikan berbentuk poster atau slogan. Nah, kita ingat kembali berbeda poster atau slogan. Kalau slogan ini adalah kalimat pendek yang menarik atau mudah diingat untuk memberitahu sesuatu dari satu usaha atau organisasi. Slogan kata lainnya bisa kita
kita pakai kata moto atau tidak kata semboyan. Itu slogan. Contoh slogan biasanya agar mudah diingat dia berima. Contoh ya, orang bijak taat pajak. Nah, itu slogan. Kenapa dibilang slogan? Karena dia tidak menyuruh rakyat Indonesia untuk membayar pajak secara langsung. Dia hanya bilang orang bijak taat pajak. Nah, itu dan orang akan mengingat kata-kata pendek tersebut. Beda dengan poster. Kalau poster, dia itu berbentuk media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar, tapi yang pasti yang namanya poster itu memberikan informasi dan ajakan secara langsung. Ini contoh slogan ya. Sprite nyatanya pas. Ketika dibilang nyatanya pas, ya sudah gitu. Dia tidak apa ya namanya slogan iklan ini tidak menyuruh kita secara langsung. Ini ada slogan di kelas, bersih kelasku, jernih pikiranku. Nah, kalau slogan ini biasanya itu berbentuk kampanye ya. Ini sebenarnya ajakan untuk membersihkan kelas, tapi dia tidak menggunakan kata-kata persuasif langsung seperti ayo, mari, karena slogan itu mengajak tidak langsung. Ini contoh poster. Poster itu ciri khasnya dia ada gambar yang menarik. Lalu, nah ini ada hijaukan kembali untuk masa depan. Ini ada ajakan atau instruksi apa yang harus dilakukan. Oke, yang selanjutnya di teks yang sering ditanyakan dalam ujian sekolah ini adalah teks ulasan. Apa sih teks ulasan? Kita mungkin mengenal ada yang namanya teks tanggapan sastra, ada yang bilang ini adalah teks resensi, ada yang bilang ini adalah teks ulasan. Sebenarnya meskipun secara struktur itu mereka berbeda, tapi mereka itu adalah teks yang tujuannya sama. Ini apa sih? Ini adalah teks yang memberi penilaian sebagai bentuk apresiasi suatu karya. Karyanya ini mungkin beda-beda. Mau karya apapun, dia bisa karyanya itu berupa apa ya namanya karya tulis, berupa karya seni rupa, itu bebas. Nah, karya tulis pun dibagi dua. Kita mengenal adanya karya tulis itu fiksi, ada non fiksi. Nah, itu diingat kembali. Yang namanya fiksi berarti karangan hasil imajinasi. Kalau non fiksi ini berarti adalah karya yang bentuknya adalah hasil observasi gitu ya. Hasil observasi teh contohnya kayak hasil penelitian, karya tulis ilmiah. Nah, itu ada di teks ulasan. Yuk kita lihat struktur teks ulasan, diingat kembali. Struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas karya. Apa sih identitas karya? Kita suka menyingkatnya jadi IOS ayat. Apa itu? Yang pertama adalah identitas karya. Ini berisi informasi tentang visi karya. Kalau dalam teks ulasan, ini biasanya berisi tentang judul, penulis, halaman, penerbit, tahun terbit. Itu yang namanya identitas karya. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi itu perkenalan umum karya atau pengarangnya. Contoh nih, kalau saya mau bikin teks ulasan tentang novel yang berjudul Laskar Pelangi, maka di identitas karya saya akan bilang Laskar Pelangi merupakan novel karangan Andrea Hirata, terbit tahun berapa halaman, itu identitas karya. Nanti di orientasi kita akan bilang Laskar Pelangi adalah novel yang pernah difilmkan. Nah, lalu dijelaskan di sini. Misalnya Laskar Pelangi itu pernah berprestasi, tulis di sini. Novel Laskar Pelangi misalnya pernah meraih penghargaan Best Author tahun berapa, nah, kayak gitu itu bisa. Atau bisa juga kita bilang gini, novel Laskar Pelangi adalah salah satu novel yang merupakan novel terlaris sepanjang masa. Nah, itu orientasi.
Next, ada yang namanya sinopsis. Sinopsis itu ringkasan isi buku. Ketika kita meringkas isi buku, berikan gambaran agar si pembaca itu bisa membayangkan, oh isi bukunya seperti ini, tanpa spoiling ya, tanpa memberikan bocoran, karena nanti unsur surprise membeli bukunya atau membaca bukunya itu nanti tidak ada. Biasanya kalau untuk fiksi, sinopsis ini berisi tentang orientasi dan garis besar masalah. Tapi untuk non fiksi, sinopsis itu bisa berisi tentang masalah yang dihadapi dan hipotesanya. Next, yang keempat, ini ada analisis. Apa sih analisis? Analisis berarti kita membahas secara detail salah satu unsur karangan. Bisa kalau dalam misalnya saya akan mengulas film, lalu saya akan menganalisis settingan tempatnya. Misalnya film ini bersetting di Turki. Nah, sehingga penonton akan bisa membayangkan keindahan negeri Turki secara jelas kayak gitu. Next, ada evaluasi. Sebenarnya sih ini yang paling penting ya dan sering ditanyakan dalam ujian. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu adalah penilaian terhadap karya. Dia itu memuat kelebihan dan kekurangan karya. Di sini kamu akan belajar tentang yang namanya kritik dan pujian. Bagaimana cara memberi kritik dan bagaimana cara memuji. Dan yang terakhir ini ada rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran. Jadi sebaiknya si karya ini dibaca oleh siapa. Nah, kalau kamu bikin tentang teks non sastra atau kita buku non sastra ya populer, biasanya yang suka ditanya adalah tentang daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa sih? Daftar pustaka ini adalah daftar pustaka ini adalah keterangan yang biasanya terdapat di akhir sebuah buku yang berupa list buku-buku sumber yang dipakai untuk landasan teori sebuah buku non fiksi. Ciri daftar pustaka. Pertama, tulis nama pengarang dan namanya dibalik. Sebenarnya nama dibalik itu maksudnya adalah nama keluarga atau kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya surname ya, surname-nya itu di depan, lalu nama orangnya itu di belakang. Lalu setelah nama cantumkan tahun terbit dari bukunya. Lalu penulisan judul buku dibuat dengan huruf miring. Kecuali kalau ditulis tangan, maka huruf miring diganti dengan tanda kutip. Yang terakhir, dahulukan penulisan nama kota, lalu titik 2 dan nama penerbit. Agar mudah, biasanya kita menggunakan kunci 3D-nya mata Jukopen, nama, tahun, judul, kota, penerbit. Saya kasih contoh ya, misal ada judul buku Istana di Atas Angin. Penulisnya adalah Ahmad Sobari Adinata. Penerbitnya PT Gradient di Kota Bandung, diterbitkan tahun 2021. Maka penulisan daftar pustakanya adalah Adinata dulu. Adinata merupakan nama terakhir. Lalu nama depan tidak usah dibalik lagi. Jadi tidak usah Adinata Sobari Ahmad, tidak. Tapi Adinata, Ahmad Sobari. Ahmad Sobarinya biasa saja. Lalu akhiri titik, dispasi, tulis tahun terbit, titik lagi, dispasi, tuliskan judul. Ingat ketika kita belajar tentang teori huruf kapital ya. Huruf kapital digunakan untuk judul buku, judul penelitian, judul film. Dan yang namanya penulisan judul itu setiap awal katanya kapital kecuali kata tugas. Kata tugas itu berupa kata depan, konjungsi, nah itu kata tugas. Istana di atas awal, titik, lalu kotanya di Bandung, titik 2, penerbitnya Gradient. Oh ini saya kurang titik 1.
Ini daftar pustaka. Gimana sih kalau misalnya Ahmad Sobari Adinata ini dia membuat bukunya dua orang, Ahmad Sobari Adinata misalnya dan temannya misalnya Iis Dahlia, maka kamu akan tulisnya pertama gini aja, Adinata, koma, Ahmad Sobari, koma, Iis Dahlia. Iis Dahlia tidak usah dibalik gitu, yes. Jadi penulis kedua tidak usah balik. Kalau penulisnya ada tiga gimana? Karena kalau penulisnya tiga itu akan ditulis sangat panjang, maka kita akan bilang Adinata, koma, Ahmad Sobari, koma, DKK, titik. DKK itu singkatan dari dan kawan-kawan. Ini daftar pusaka sering keluar juga ya di soal dan itu membutuhkan penelitian terutama di tanda bacanya. Jadi selain urutan nata jukopen, tanda bacanya juga diperhatikan. Next. Ini tentang penggunaan bahasanya. Kalau dalam teks yang suka ditanya apa aja sih penggunaan bahasa, misal apakah bahasanya cukup efektif? Efektif itu berarti yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Apakah bahasanya menggunakan makna konotatif? Konotatif itu apa sih? Ini adalah sesuatu yang disajikan secara lain. Misal nih, kata berkonotatif itu contohnya kata kambing hitam. Ketika saya bilang misalnya dia selalu menjadi kambing hitam setiap ada masalah, maka kambing hitam itu memiliki makna konotatif. Itu dalam soal suka ditanya apa? Biasanya artinya kayak gitu. Lalu sama istilah ilmiah atau kata teknis gitu. Kata teknis itu sering keluar di teks-teks teks-teks deskriptif, kayak misalnya teks deskripsi, laporan hasil observasi, teks eksplanasi, eksposisi, itu kata teknis selalu keluar. Lalu yang suka ditanya lagi tentang pola penyajian. Pola penyajian itu apa sih? Nah, kalau ada soal tentang pola penyajian, sebenarnya ya kata kuncinya adalah kalian harus ini konjungsi itu adalah kata penghubung. Kalau ditanya nih pola penyajiannya hubungan sebab akibat, maksudnya apa? Hubungan sebab akibat atau kita bilang dengan kausalitas, kamu cari deh di paragraf itu sebab akibatnya, karena itu semua merupakan konjungsi argumentatif atau kausalitas. Atau kalau ditanya pola penyajian dengan urutan kronologis. Kronologis itu apa? Ini adalah urutan kejadian. Biasanya dia menggunakan kata lalu, kemudian, setelah itu. Nah, itu untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Biasanya yang namanya kronologis itu keluar di teks-teks eksplanasi atau teks prosedur. Hubungan waktu atau temporal ini biasanya ada kata sejak, ketika, saat. Ini adalah pola penyajian yang biasanya banyak dipakai di teks ulasan. Lalu ada hubungan pertentangan. Ini konjungsi yang suka dipakainya ada kata tetapi, walaupun, namun, padahal. Nah, ini sebenarnya konjungsi yang sering kita pakai. Nanti sebelum ujian kita ulangi kembali nih tentang kategorisasi atau pengelompokan konjungsi-konjungsi ini. Next, ada lagi tentang teks tanggapan. Kalau ditanya untuk teks-teks non sastra biasanya ada satu teks berita atau teks eksposisi yang ditanyakan berarti pernyataan yang merupakan jalan keluar atau solusi. Bisa juga berupa masukan untuk menyelesaikan sesuatu. Biasanya saran ini dipakai ketika teks-teksnya itu berbentuk teks diskusi, teks eksposisi. Kalau sanggahan berarti kita bilang juga
dengan tanggapan negatif, ini ditandai dengan pernyataan menentang, tidak setuju, dan memiliki pendapat lain. Suka disajikan bersama dengan kritik. Ini pernyataan negatif, celaan, dan melihat kekurangan. Kritik yang baik biasanya disertai dengan saran. Kalau pujian apa? Pujian itu jelas ya. Biasanya ini pernyataan positif yang membesarkan hati orang lain. Biasanya pujian dan kritik ini kita pakai di evaluasi tes ulasan. Lalu ada apa lagi? Ada yang tiga. Surat ini kita pakai di pelajaran kelas 7. Kita belajar yang namanya surat pribadi. Berarti ini adalah surat yang ditulis oleh perseorangan. Isinya pun masalah pribadi. Yang namanya surat pribadi diawali dengan tempat dan tanggal surat atau titik mangsa. Yogyakarta, koma. Bisa dengan koma baru tanggalnya. Lalu ini di tempat banget nih, lihat untuk sahabat Kumanda di tempat. Nah, sebenarnya kata itu memang kurang tepat, tidak bisa dipakai lagi. Lalu ada salam pembuka. Salam pembuka ini bebas, apalagi bentuknya surat pribadi. Ya, bisa assalamualaikum, bisa halo, bisa hanya memanggil Manda, itu bebas. Lalu pembuka surat dalam surat pribadi, jika ditanya contoh pembuka surat, apalagi ujian sekolah itu biasanya ada esai dan kalian diminta untuk membuat pembuka surat, maka biasanya pembuka surat itu menanyakan kabar. Lalu isi surat itu adalah maksudnya apa, dan penutup surat. Biasanya penutup surat itu akan memberikan statement kalau surat itu selesai, lalu biasanya ada harapan, ya misalnya aku tunggu surat balasanmu, sampai jumpa, nanti ada salam penutup dan pengirim. Berbeda dengan surat pribadi, ada juga surat dinas. Kalau surat dinas dia bentuknya resmi, maka dia banyak sekali bagian-bagian yang memang sudah baku ya. Kalau surat dinas pertama ini ada kop atau kepala surat. Kop surat itu harus ditulis tanpa singkatan dan ditulis kapital. Jadi kalau yang bikin suratnya adalah SMP Tridaya, tidak boleh ditulis SMP Tridaya, tapi tulislah sekolah menengah pertama Tridaya. Gitu. Nomor surat itu berarti urutan suratnya keberapa, lampiran dan H. Ini titik mangsanya tanggal saja. Tidak seperti tadi surat pribadi yang harus ada Yogyakarta tanggal segini. Nah, kalau di surat resmi tidak usah. Hanya tulis saja tanggalnya. Kenapa? Karena alamatnya sudah ada di kop surat. Lalu alamat surat berarti yang dituju. Tidak boleh menggunakan kata kepada. Langsung saja yang terhormat buat siapa, di alamatnya di mana. Salam pembuka ini sama, meskipun salam pembuka yang paling populer itu biasanya dengan hormat ya. Lalu ada kalimat pembuka. Kalimat pembukanya tidak berupa basa-basi, tapi dia mah langsung, misalnya melalui surat ini kami mengundang saudara pada pembukaan Festival Seni dan Budaya RT 9. Nah, lalu ditulislah acaranya kapan, di mana, itu isi surat. Kalimat penutupnya, ingat kalimat penutup hindari katanya atas perhatiannya. Nah, atas izinnya, yang itu tidak dipakai, kita harus menggantinya dengan atas perhatian saudara, atas perhatian bapak atau ibu, saya ucapkan terima kasih. Lalu di sini pengirimnya siapa, jabatannya apa. Itu deh. Sebagai contoh soal ketika materinya adalah materi ditanyakan yang internetnya putus lagi, cuy. Dalam materi non sastra biasanya yang suka ditanyakan yang pertama makna kata. Di sini ada kata maestro. Sebenarnya kita nggak
akan tahu ya, maksudnya yang akan ditanya apakah kata maestro ini, ya enggak juga gitu. Ini mah sebagai contoh makna kata maestro dalam apa sih kalimat ini. Banyak kalangan menyebut Lionel Messi adalah maestro sepak bola modern. Kata maestro itu adalah apa? Nah, di sini mungkin kalau kita lihat nih, kok apa namanya si jawabannya kayak sama semua. Nah, itu kan kayak apa ya? Namanya tuh problem dari bahasa Indonesia adalah ABCD-nya itu seperti sama semua. Nah, tapi kata kuncinya adalah coba masukkan sih ke dalam kalimatnya. Di sini sebenarnya kalau orang hebat itu kalau hebat kata ininya terlalu ini ya, terlalu apa namanya, terlalu umum. Sorry. Kalau hebat mah terlalu umum. Nah, di sini saya apa namanya, maestro itu sebenarnya adalah orang yang ahli dan berprestasi di bidang tertentu gitu. Kenapa nggak yang mempunyai nama besar karena suksesnya? Karena belum tentu yang punya nama besar itu merupakan seorang maestro gitu ya. Bisa aja yang apa namanya nama besar itu ya karena dia selebritisnya kayak gitu. Next ada yang kedua sekarang, berarti nomor satu yang B. Yang kedua di sini ide pokok. Nah, ketika tanya ide pokok, kamu cari dulu kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya adalah kalimat yang awal. Jantung merupakan organ vital dalam tubuh manusia. Ini yang namanya kalimat utama. Ide pokok itu adalah inti utama. Jadi ketika inti kalimat ini apa? Inti kalimat ini adalah ngomong tentang vitalnya organ jantung dalam tubuh manusia. Ide pokok kata-katanya sama dengan kalimat utama. Next, ada yang keempat. Biasanya yang ditanya kalimat utama. Nah, agar cepat biasanya ketika ditanya kata satu, beberapa tips belajar menjelang US. Lalu yang terakhir, oleh karena itu maka sebaiknya para guru memberikan tips belajar menjelang US. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kalimat akhir itu ngomongin tentang apa namanya simpulannya ya. Nah, intinya tentang apa? Intinya di kalimat satu ini isinya tentang tips belajar US. Berarti yang A. Yang terakhir di sini apa namanya teh? Yang ditanyakannya misal bagian apa dari teks deskripsi. Nah, kalau yang kayak gini, ini mah berarti kamu akan mengingat kembali. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu teorinya, mau dikasih soal seperti apapun itu kan akan mudah ya, karena yang namanya bahasa itu kita tidak pernah tahu yang keluar itu teks seperti apa. Tapi paling tidak kalian tahu triknya gitu. Oke. Nah, itu adalah contoh sedikit sih soal tentang namanya ya soal-soalnya. Semakin banyak kita melatih soal, semakin lancar pula kita mengerjakan. Oke. Cukup sekian untuk belajar non sastranya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.